Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Saat dia melakukan itu, Su Yongqiao mengajukan pertanyaan beberapa kali dan Long Haoshen menjawabnya satu persatu. Dia baru saja mengetahui bahwa sementara para senior ini tertidur di sini, mereka masih tahu sedikit tentang hal-hal besar yang telah terjadi dalam 6.000 tahun terakhir di Sengmodalu, karena seorang kepala kuil dari kuil ksatria akan datang ke sini dengan lencana Gunung Suci sekali setiap beberapa dekade untuk membawa mereka berita. Bagus, persatuan kuil yang bagus, akhirnya berhasil. Sayangnya, kita tidak bisa pergi dari sini dengan mudah, atau aku akan pergi dan membuat masalah untuk anak-anak itu sejak lama. Demi kepentingan mereka sendiri, mereka mengabaikan penguatan aliansi. Setidaknya mereka belum terlambat menyadari hal ini. Su Yongqiao sebenarnya sangat mendukung pendirian serikat baru. Dari apa yang dia katakan, sepertinya dia sudah menyebutkan sesuatu yang mirip dengan ini ketika Yang Haohan mengunjungi 30 tahun sebelumnya. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba di samping Su Yongqiao. Dia bertanya kepada Long Haoshen, "Nak, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kuil ksatria telah mengumpulkan ke-6 ksatria surgawi sekarang." Long Haoshen mengangguk sekarang, "Ya, kuil ksatria sekarang dipenuhi dengan bakat. Kita harus berada dalam kondisi terkuat kita sekarang. Termasuk saya, 6 takhta surgawi semuanya memiliki tuannya." Bagus, itu fantastis. Orang tua itu jelas agak emosional. Di masa lalu, ketika saya memutuskan untuk mengumpulkan kekuatan umat manusia untuk menciptakan 5 takhta surgawi, saya pernah bersumpah bahwa ketika umat manusia mengendalikan semua 6 takhta surgawi, itu akan menjadi waktu terbaik bagi kita untuk melawan setan. Sepertinya surga belum meninggalkan kita. Tepat ketika api jiwa kita akan bubar, Anda telah membawakan kami kabar baik ini, memungkinkan kami untuk menyaksikan momen terakhir ketika umat manusia melawan. 6.000 tahun tidur kita, 6.000 tahun penantian kita di bawah tanah semuanya sepadan. Su Yongqiao memperkenalkan orang ini kepada Long Haoshen, "Ini Xiao Huo, Pak Tua Xiao." Ketika aliansi pertama kali didirikan, dia adalah kepala kuil pertama dari kuil ksatria. Dia juga yang mempertahankan posisinya dan membujuk semua orang untuk menciptakan 5 takhta surgawi. Anda dapat mengatakan bahwa dia adalah leluhur sebenarnya dari kuil ksatria Anda. Orang tua Xiao berpandangan jauh ke depan. Banyak keputusannya terbukti benar di kemudian hari. Long Haoshen memberi hormat dengan tergesa-gesa, "Salam, leluhur." Xiao Huo berkata dengan serius, "Nak, aku ingin mendengar sejarah pertumbuhanmu. Di masa lalu, saya secara pribadi menyaksikan kekuatan takhta surgawi keabadian dan penciptaan dan saya secara pribadi menyaksikan turunnya ke dunia manusia. Saya telah mengatakan di masa lalu bahwa dengan adanya alat supra surgawi ini, itu berarti bahwa surga tidak meninggalkan kita manusia. Namun, saya tidak pernah mengerti pembangkit tenaga listrik seperti apa yang bisa menerima pengakuannya. Saya bahkan percaya bahwa keberadaannya lebih simbolis daripada apapun. Saya tidak pernah berpikir bahwa akhirnya akan ada hari ketika seorang ksatria benar-benar menjadi tuannya. Saya sangat ingin tahu tentang sejarah pertumbuhan Anda dan saya sangat ingin tahu tentang bagaimana tahta keabadian dan penciptaan surgawi menerima Anda sebagai tuannya." Bahkan sampai sekarang, Long Haoshen tidak menyebutkan masalah meminta pahlawan abadi untuk pergi dan bertarung. Orang-orang ini semua adalah pahlawan sejati umat manusia, serta nenek moyang dari 6 kuil besar. Sebelum dia datang ke sini, Yang Haohan mengatakan bahwa dia harus mendapatkan pengakuan mereka sebelum menyebutkan permintaan apapun. Mereka sudah tidur di sini selama 6.000 tahun, jadi tidak ada yang tahu bagaimana reaksi mereka jika diminta untuk muncul dari sini. Pada saat yang sama, mereka bisa bereaksi sangat emosional, atau bahkan tidak masuk akal. Long Haoshen tahu dari apa yang Yang Haohan katakan padanya bahwa kepala kuil masa lalu kuil ksatria pasti pernah menderita di bawah pahlawan abadi ini sebelumnya. Yang Haohan memang menyebutkan dengan tepat apa yang telah terjadi, tapi Long Haoshen selalu memperlakukan para senior ini dengan hati-hati. Namun, bahkan sampai sekarang, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang pahlawan abadi ini. Sebenarnya, dia tidak menyadari bahwa sikapnya memainkan peran besar dalam semua itu. Dia berbeda dari kepala kuil sebelumnya yang datang ke sini. Sebagai ksatria suci yang memiliki lambang gunung suci, sebagai ksatria suci terbesar dari kuil ksatria, kepala kuil ini setidaknya berusia 50-an atau 60-an. Dan, saat mereka tumbuh dalam kekuasaan,
otoritas mereka akan tumbuh sesuai dengan itu. Mereka secara alami akan mengembangkan mentalitas dan sikap seseorang yang berkuasa. Setelah datang ke sini, mereka akan merasa jijik ketika pahlawan abadi ini menyebut mereka sebagai seorang anak dan bahkan terkadang menegur mereka dengan kasar. Tidak peduli seberapa sopan mereka sama sekali tidak sopan seperti Long Hao Shen sebelumnya. Long Hao Shen berbeda, dia masih muda di tempat pertama, hanya di usia 20-an. Meskipun dia mengendalikan persatuan kuil, dia tidak memiliki keinginan khusus untuk otoritas, dia juga tidak banyak memerintah orang di sekitar. Ditambah dengan kekagumannya dari lubuk hatinya terhadap para pahlawan abadi ini, dapat dikatakan bahwa dia jauh lebih tulus daripada semua kepala kuil yang pernah datang ke sini di masa lalu. Jelas, pahlawan abadi akan mendapatkan kesan yang bagus darinya. Ya, setelah menjawab dengan sopan, Long Hao Shen mulai menceritakan pertumbuhannya. Dia menjelaskan dengan sangat rinci, menjelaskan bagaimana ayahnya mengajarinya ketika dia masih muda, dan kemudian bagaimana kekuatannya meningkat sedikit demi sedikit dan menjadi pemburu iblis, memimpin secercah harapan untuk mengumpulkan pahala. Dia juga menjelaskan secara rinci tentang bagaimana kekuatannya menerobos dalam keadaan kebetulan. Dia bahkan tidak menyembunyikan rahasia menara keabadian. Dia menyebutkan semuanya. Ketika dia menyebutkan bagaimana dia mati dalam pertempuran dan cair telah membawanya ke menara keabadian untuk menghidupkannya kembali, pahlawan abadi yang telah hidup selama lebih dari 6.000 tahun tidak bisa tidak menjadi tertarik. Terutama ketika mereka mendengar tentang cerita Elux, mereka jauh lebih emosional daripada orang-orang biasa yang melihat film di Serikat Pekerja. Bagaimanapun, usia mereka saat hidup sangat dekat dengan era Elux. Bagaimana mereka tidak menjadi emosional ketika mendengar proses dan alasan Elux menjadi slumbering calamity. Ketika dia menyebutkan proses mendapatkan pengakuan tahta surgawi keabadian dan penciptaan, Long Hao Shen juga tidak menyembunyikan apapun. Dia menjelaskan dengan sangat rinci, terutama ketika dia berbicara tentang bagaimana dia membalikkan situasi dan mengalahkan malaikat keabadian dalam pertempuran. Sebuah keturunan cahaya, sungguh Sion of Light yang bagus. Sudah lama sekali sejak kantong tulang ini berolahraga. Anak muda, apakah Anda ingin berdebat dengan saya? Long Hao Shen tidak pernah berpikir bahwa setelah menjelaskan sejarahnya sendiri, Xiao Huo akan benar-benar memintanya untuk bertanding. Long Hao Shen tanpa sadar menganggap ini adalah ujian bagi para senior, jadi dia jelas tidak menghindar darinya. Dia memberi hormat kepada Xiao Huo dengan sopan, sebelum berkata, "Tolong beri aku bimbingan, pendahulu." Pahlawan abadi lainnya perlahan berpisah di sekitarnya, memberi Long Hao Shen dan Xiao Huo cukup ruang. Pengaturan di dalam gua itu sederhana, tapi itu besar. Itu setidaknya sepertiga ukuran Stadion Agung Kuil. Tentu saja, ini jelas tidak cukup besar untuk pembangkit tenaga listrik seperti Long Hao Shen dan Xiao Huo untuk melepaskan kekuatan mereka. Tapi karena itu hanya spar, mereka jelas akan menahan kekuatan mereka dan menghindari menghancurkan tempat ini. Long Hao Shen tidak menarik pedang keabadian di punggungnya. Sebagai gantinya, dia memisahkan tangannya ke samping, memadatkan pedang emas besar di masing-masing sisinya. Mereka pada dasarnya sama dengan pedang keabadian. Menyaksikan tindakan tulus pemuda itu, para pahlawan abadi yang menyaksikan tidak bisa tidak mengangguk. Xiao Huo sangat besar, tetapi juga sangat kaku. Ketika dia berdiri di depan Long Hao Shen merasakan tekanan besar yang membebani hatinya. Apakah ini tekanan dari jiwanya? Long Hao Shen sangat terkejut. Kekuatan mentalnya telah meningkat ke tingkat yang sangat kuat setelah mendapatkan tahta surgawi keabadian dan penciptaan dan menyatu dengan Ye Xiaolei. Meskipun tidak bisa menyaingi Kaisar Dewa Iblis, dia pasti yang terbesar di antara manusia. Namun, sebelum Xiao Huo, kekuatan mentalnya tidak memberinya keuntungan sama sekali. Sebaliknya, dia ditekan. Namun, Long Hao Shen masih Long Hao Shen. Setelah kejutan sesaat, dia mengerti mengapa. Kekuatan jiwa Xiao Huo belum tentu lebih kuat dari miliknya, tetapi kemurnian api jiwanya membuatnya sedemikian rupa sehingga jiwanya tidak memiliki kotoran. Dan, kekuatan jiwa adalah kekuatan inti dari undead, itulah mengapa dia kalah dalam hal indranya. Namun, Xiao Huo tidak dapat melukai dengan kekuatan jiwa saja. Pada saat ini, mata kosong Xiao Huo tiba-tiba menyala, seperti dua bola bunga api yang tiba-tiba muncul. Mereka adalah warna emas murni dan cemerlang. Yang mengejutkan Long Hao Shen,
kemurnian elemen cahayanya tidak kurang dari miliknya. Yang lebih mengejutkannya terjadi selanjutnya. Saat mata Xiao Huo berbinar, bola cahaya keemasan juga muncul di dadanya. Warna emasnya jauh lebih cerah dan setelah itu, cairan keemasan mengalir keluar dari dadanya, dengan cepat menutupinya sepenuhnya. Ini. Cairan emas itu kental dan gemerlap. Dimanapun ia lewat, semua auranya sebagai undead benar-benar tersembunyi. Aura cahaya yang murni dan kuat meletus dari tubuhnya seperti geyser. Di bawah pengaruh cairan emas, tubuh Xiao Hui bersinar dengan kabut emas samar. Melepaskan energi spiritual cair secara eksternal. Long Haoshen tidak tahu budidaya apa yang diperlukan untuk mencapai itu, tapi dia tahu dia tidak bisa dengan budidaya saat ini di peringkat kelima dari langkah ke-9. Dia bisa melepaskan energi spiritual secara eksternal dan membentuknya, memadatkan baju besi dan pedang kembarnya, tapi dia tidak bisa membuatnya mengalir seperti cairan. Bahkan jika dia menyalinnya, itu tidak akan terasa nyata. Cairan emas menutupi tubuh Xiao Huo dengan sangat cepat, mengubahnya menjadi emas. Setelah itu, cairan mulai terbentuk. Armor emas sederhana tanpa dekorasi mengelilingi Xiao Huo. Armor fondasi emas. Long Haoshen tiba-tiba teringat ketika dia menemukan baju besi ini begitu akrab. Bukankah baju besi yang Xiao Huo ciptakan dari pelepasan eksternal energi spiritual cairnya memiliki banyak kesamaan dengan armor yayasan emas? Tanpa ragu, armor yayasan emas mungkin terkait langsung dengan pendahulu ini. Cairan itu mengalir dan dua pedang emas besar juga muncul di tangan Xiao Huo. Dibandingkan dengan pedang Long Haoshen yang diringkas dari energi spiritual, pedangnya berwarna emas gelap dengan aura mereka benar-benar tersembunyi. Ketika kedua pedang itu terbentuk, bahkan aura cahayanya telah menghilang sepenuhnya, seolah-olah itu hanya satu set armor logam, tidak terkait dengan energi spiritual. Namun, hanya ketika aura cahaya menghilang, Long Haoshen jelas bisa merasakan bahwa bahkan lebih menakutkan. Itu bahkan sedikit seperti ketika dia menghadapi Kaisar Dewa Iblis. Kekuatan pendahulu ini sebenarnya telah melampaui Night of Judgment of the Dead. Gunakan kekuatan penuh Anda, suara Xiao Huo terdengar di kepala Long Haoshen, dan kemudian dia pindah. Meskipun dia adalah pendahulunya, dia tidak menunjukkan niat untuk bersikap mudah. Dengan kilatan cahaya keemasan, dia menyilangkan pedangnya dan menebas. Sebuah salib emas gelap pada dasarnya tiba sebelum Long Haoshen langsung. Long Haoshen berpengalaman dalam pertempuran. Dari saat Xiao Huo bergerak, dia telah merespon. Dia mundur setengah langkah dengan kaki kirinya dan mengayunkan pedang kanannya secara bersamaan. Tebasan silang Xiao Huo tiba di hadapannya seperti telah disampaikan ke sana, sementara serangannya kebetulan mengenai bagian tengah salib. Cahaya keemasan semegah matahari bersinar dari pedang kanan Long Haoshen. Shining Solar Strike, teknik Satria langkah keempat. Cahaya keemasan menyatu di langit. Long Haoshen tidak mundur. Ketika tebasan silang dihancurkan, dia juga menusuk dengan pedang kiri ini. Dia menggunakan Demon Whipping Flash yang dia buat sendiri. Kilatan pedang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Xiao Huo seperti kabut emas di bawah ritme khusus. Tidak ada suara yang memekakkan telinga. Setiap serangan seperti untaian cahaya. Banyak dari pahlawan abadi yang menyaksikan mengangguk diam-diam pada diri mereka sendiri. Dari gerakan cairan Long Haoshen dan teknik yang diciptakan sendiri, mereka bisa mengatakan pemuda ini luar biasa. Prestasinya didukung oleh kekuatan yang kokoh. Tindakan Xiao Huo sedikit tertunda. Dihadapkan dengan Demon Whipping Flash, dia tidak bisa mengelak. Dia menempatkan kedua pedangnya di hadapannya dalam posisi yang aneh. Segera setelah kuda-kudanya selesai, Demon Whipping Flash tiba. Meskipun senjata Long Haoshen tidak terlalu kuat, Demon Whipping Flash diciptakan melalui kombinasi Lightning Thrust dan Light Ripples yang ia ciptakan sendiri. Seberapa kuatkah sekarang karena ditenagai oleh kultivasi pada langkah ke-9? Namun, semua cahaya keemasan itu menghilang secara diam-diam ketika jaraknya 30 cm dari Xiao Huo. Bahkan tidak ada riak sedikit pun ketika menghilang. Serangan itu tidak berguna. Apa yang paling mengejutkan Long Haoshen adalah bahwa serangannya bahkan tampaknya tidak menyentuh lawannya. Apa kekuatan ini? Apakah itu domain? Ketika dia berpikir tentang domain, Long Haoshen tanpa sadar melepaskan domain dewa cahayanya. Cahaya keemasan yang lembut segera menyelimuti medan perang. Setelah pertempuran tingkat tinggi baru-baru ini ia telah melalui, kontrol Long Haoshen atas domain dewa cahaya menjadi lebih baik dan lebih baik.
Domain Dewa Cahayanya tidak kehilangan kekuatan apapun, tetapi itu juga tidak memengaruhi pahlawan abadi lainnya di sekitarnya. Domain Dewa Cahaya dapat digambarkan sebagai musuh dari semua domain elemen cahaya lainnya. Long Hou Chen percaya bahwa sekarang domainnya telah digunakan, dikombinasikan dengan penguatan dari tahta keabadian dan penciptaan surgawi, dia harus berada di atas angin tidak peduli apapun yang terjadi. Setidaknya, dia bisa memaksa Xiao Huo menggunakan beberapa serangan yang lebih kuat untuk membalikkan keadaan. Namun, dia menyadari bahwa dia salah. Ketika domain Dewa Cahaya bertabrakan dengan Xiao Huo, Long Hao Shen hampir berteriak. Domainnya tidak berguna. Itu benar, domain Dewa Cahayanya benar-benar tidak efektif melawan Xiao Huo. Cahaya melonjak sementara Xiao Huo berdiri tak bergerak di dalam sungai seperti batu. Kekuatan Light God Domain Long Hao Shen mengalir di sisinya seperti air. Pada saat inilah Xiao Huo melancarkan serangan keduanya dari sikapnya yang aneh. Apa yang Long Hao Shen lihat adalah mata emas besar. Ketika Xiao Huo melancarkan serangan, dia benar-benar menghilang. Setelah itu, kekuatan luar biasa muncul di hadapannya. Pada saat itu, Long Hao Shen hanya merasa tubuhnya gemetar terkendali. Sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di Armor of Eternity miliknya. Setiap sinar cahaya keemasan memberinya sedikit rasa sakit yang menyengat. Cahaya pada dasarnya menutupi setiap inci tubuhnya, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia mengayunkan pedangnya dan tidak peduli bagaimana dia menggunakan energi spiritualnya, itu sama sekali tidak berguna melawan mata emas besar itu. Itu seperti energi spiritualnya dan semua kemampuannya menjadi tidak berguna pada saat itu. Ledakan. Long Hao Shen diluncurkan jauh, sama seperti dia terpesona oleh tatapan mata emas besar itu. Dia menabrak dinding batu di kejauhan dan perlahan meluncur ke tanah. Mata emasnya menghilang dan Xiao Huo muncul kembali. Dia mengenakan baju besi emas yang sama dengan kedua pedangnya yang bersinar dengan cahaya keemasan yang redup. Apakah itu semua kekuatanmu? Bagaimana Anda bisa bersaing dengan Kaisar Dewa Iblis seperti ini? Xiao Huo berkata dengan acuh tak acuh, tanpa emosi tertentu. Namun, itu membuat wajah Long Hao Shen terbakar saat mendengarnya. Serangan sebelumnya tidak menyebabkan kerusakan apapun, karena kekuatan ketika sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuhnya tidak terlalu besar. Ditambah dengan pertahanan yang kuat dari Armor of Eternity, dia baru saja diluncurkan. Long Hao Shen tidak terluka, tapi hatinya tersengat. Sejak dia mendapatkan tahta surgawi keabadian dan penciptaan dan Hao Yue telah berevolusi, dia merasa memiliki kemampuan untuk menantang Kaisar Dewa Iblis. Inilah mengapa dia mengadakan pertemuan di Serikat dengan sangat percaya diri, ingin melawan Kaisar Dewa Iblis sampai mati. Namun, apa yang terjadi barusan seperti tamparan keras di wajahnya, membangunkannya dari rasa percaya diri yang berlebihan. Dia tidak mengerti bagaimana dia kalah sama sekali, dia juga tidak mengerti mengapa pedangnya, energi spiritualnya, dan domain Dewa Cahaya semuanya menjadi tidak berguna. Apakah pendahulu ini kebal terhadap kemampuan elemen ringan? Long Hao Shen perlahan bangkit dan menatap Xiao Huo yang berdiri di sana. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Setelah itu, dia mengangkat pedangnya perlahan dan berkata dengan sopan, "Tolong beri aku bimbingan, pendahulu." Dia akan memanjat kemanapun dia jatuh. Hanya melalui pertempuran dia bisa memahami alasan pasti kegagalannya. Keuletan membentuk sebagian besar kepribadiannya. Meskipun dia dengan mudah dikalahkan oleh Xiao Huo, dia tidak menjadi depresi. Sebaliknya, dia waspada. Tanpa ragu, Kaisar Dewa Iblis pasti akan jauh lebih kuat dari pendahulunya ini. Jika dia bahkan tidak bisa menghadapi serangan pendahulunya, seberapa besar peluang kemenangan yang dia miliki di hadapan Kaisar Dewa Iblis? Di mana masalahnya? Dia hanya bisa mencarinya sendiri. Dia bahkan berpikir untuk menggunakan kekuatan Hao Yue di sini. Namun, terlepas dari kekuatan Hao Yue, jika dia tidak cukup kuat, bagaimana dia bisa bertarung melawan Kaisar Dewa Iblis dengan Hao Yue? Xiao Huo tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangkat kedua pedangnya perlahan dan berdiri dalam posisi yang sama seperti sebelumnya. Dia masih tidak mengeluarkan aura cahaya. Kali ini, Long Hao Shen langsung menggunakan domain Dewa Cahaya. Elemen cahaya padat secara bertahap muncul sebagai cahaya emas 9 warna di sekitarnya. Ini adalah konsekuensi dari kombinasi antara domain keabadian dan domain Dewa Cahaya.
Ketika domain keabadian yang tembus cahaya dan putih dan domain dewa cahaya emas yang jernih digabungkan, cahaya warna-warni muncul saat putih muncul di dalam warna emas. Auranya juga tampak mereda, tidak lagi sekuat sebelumnya. Namun, pahlawan abadi yang menyaksikan dengan jelas bisa merasakan tekanan luar biasa dari Long Hao Shen. Pahlawan abadi dengan kultivasi yang sedikit lebih lemah bahkan mundur lebih jauh, sementara mata merah darah Su Yongqiao bersinar aneh. Jelas, dia sangat tertarik dengan transformasi domain Long Hao Shen. Cahaya keemasan warna-warni dengan cepat berputar di sekitar Long Hao Shen. Dia langsung menggunakan teknik domainnya, Divine Light Walk. Setelah beberapa pemikiran cepat, Long Hao Shen mengerti bahwa alasan kegagalannya adalah karena domainnya menjadi tidak berguna. Dia tidak tahu mengapa domainnya menjadi tidak berguna, tetapi dia harus menemukan alasan untuk itu, atau dia masih tidak akan bisa memblokir serangan Xiao Huo. Akibatnya, dia mendorong kekuatan domainnya hingga batasnya kali ini, dan dia menggabungkannya dengan kekuatan tahta surgawi keabadian dan penciptaan, hanya untuk memahami rahasia domain lawannya melalui domain yang lebih kuat. Long Hao Shen bergerak sangat lambat. Dia menggunakan Divine Light Walk dan perlahan mendekati Xiao Huo. Alasan mengapa dia melakukan ini perlahan adalah karena dia bisa melihat lebih dekat gerakan lawannya, dan juga memberi Xiao Huo cukup waktu untuk bereaksi. Dia tidak ingin melukai pendahulu ini. Namun, Xiao Huo terus berdiri di sana tanpa bergerak, tetap pada pendiriannya yang aneh. Sikapnya tampak sangat sederhana, kaki kirinya tidak bergerak, sedangkan kaki kanannya diletakkan setengah langkah di depan. Dia berdiri di atas kaki kanannya dengan lutut ditekuk. Pedang kirinya diletakkan di depan perut bagian bawah, sedangkan pedang kanannya diletakkan di depan dadanya. Kedua pedang itu mengarah keluar. Walk cahaya surgawi tumbuh lebih dekat dan lebih dekat. Kekuatan teknik domain tidak bisa dibandingkan dengan hanya melepaskan domain, belum lagi kekuatan domain Long Hao Shen pada dasarnya meningkat beberapa kali lipat kali ini. Long Hao Shen sudah memperluas indranya sebanyak yang dia bisa. Dia dapat dengan jelas mendeteksi perubahan sekecil apapun pada energi spiritual. Divine Light Walk baru saja akan tiba di hadapan Xiao Huo. Tepat ketika mereka bertabrakan, Long Hao Shen menangkap perubahan aneh. Sosok Xiao Huo tiba-tiba menjadi ilusi, seperti tubuhnya gemetar selama sepersekian detik sesuai dengan ritme khusus dari riak cahaya. Pada saat berikutnya, walk cahaya surgawi perlahan-lahan berpisah 1 inci di depannya. Namun, kali ini tidak sepenuhnya melewatinya. Itu menekan Xiao Huo. Sebelum Long Hao Shen bisa menggerahkan dengan sukacita, Xiao Huo bergerak sekali lagi. Dia segera menghilang dan mata emas muncul sekali lagi. Namun, mata emas muncul di atas Divine Light Walk kali ini. Tekanan kekuatan yang tak terlukiskan di tengah walk cahaya surgawi, sebenarnya secara langsung mendorong kekuatan teknik domain ke dalam tanah. Setelah itu, mata emas besar itu terbuka.